Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Natila. Saya kelas SI 4R. Saya mahasiswa STM Kroya Kisaran. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Indra Ramadona Rahab, yaitu meresume pelaksanaan self-assessment dan menginterpretasikan hasil pengukuran. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, lanjut aja. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih arti self-assessment. Self-assessment adalah teknik untuk mengevaluasi tingkat kinerja perusahaan dan prosesnya. Nah, ini semua sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Oke, kita masuk aja langsung ke topik saya, yaitu pelaksanaan self-assessment. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, self-assessment harus dilakukan sesuai dengan rencana. Sebelum kita memulai itu, kita harus punya dulu rencananya apa, tujuan ke depan kita tuh untuk apa. Oke, yang kedua, informasi yang terkumpul atau hasil pengukuran harus disimpan untuk memungkinkan perbandingan sepanjang waktu dan mencari tren dalam kinerja. Nah, itu informasinya itu bisa kita simpan untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, yaitu berdasarkan self-assessment dibagi menjadi 2. A. Tentukan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, identifikasi kekuatan yang dapat menjadikan keunggulan kompetitif. Lanjut aja yang terakhir, yaitu yang keempat, informasi yang digunakan untuk memprioritaskan area peningkatan dan rencana efek aktivitas peningkatan periodis berikutnya. Oke, yang kedua di sini topiknya itu menginterpretasikan hasil pengukuran. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu 1, agar self-assessment berguna maka hasil pengukurannya harus diinterpretasikan. Yang kedua, beberapa alat untuk memprioritaskan usaha peningkatan berdasarkan self-assessment. Itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama trend analysis, yang kedua spider chart, yang ketiga performance metric. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih gitu kan trend analysis, spider chart sama performance metric. Trend analysis ini dibagi menjadi 3, yaitu 1, alat ini akan menghasilkan analis perkembangan tingkat kinerja. Yang kedua, si trend analysis ini arah perkembangan dapat diketahui dengan perbandingan hasil pengukuran saat ini dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, ukuran dengan tren negatif adalah kandidat yang kuat untuk ditingkatkan. Oke, di sini saya memberi contoh gambar. Di sini ada bacaannya kinerja, panahnya kita ke atas. Di sini di bawahnya itu adalah waktu. Oke, masuk saja yang kedua, spider chart. Spider chart ini dibagi menjadi 3 juga, seperti trend analysis, tapi di sini yang pertama, alat untuk membandingkan kinerja antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, hasil berupa perbandingan kinerja dengan perusahaan lainnya, misalnya kompetitor, hasilnya menunjukkan gambaran seberapa baik perusahaan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga yaitu data input berupa pasar, statistik, industri, serta lain-lainnya. Oke, di sini contohnya yaitu contoh spider chart seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Maafkan kalau saya kurang terlalu detail karena kita sama-sama belajar. Yang ketiga yaitu performance metric. Performance metric ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, selain menganalisis seberapa baik suatu proses bisnis, juga menganalisis seberapa pentingnya proses bisnis tersebut. Yang kedua, pentingnya proses bisnis perlu diketahui agar perusahaan terhindar dari sumber daya untuk meningkatkan suatu proses bisnis. Oke, di sini ada contoh performance metric. Oke, sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.